Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, pertama-tama kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan teruskan surat As-Saffat kita, surat yang ke-37, ayatnya malam ini 111 sampai 120. Sebelum itu, saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih banyak, yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya, yang sehormat-hormatnya kepada Bapak-Bapak sekalian yang telah memberikan perhatian yang begitu dalam, begitu intensif atas perkembangan penyakit kami, sehingga alhamdulillah dalam jangka waktu yang telah seperti jadwal COVID manapun, alhamdulillah kami semua semakin membaik. Dan jemaah sekalian berbahagia, semoga Allah SWT membalasi Bapak Ibu semuanya. Dan juga semoga Allah SWT senantiasa melindungi Bapak Ibu semuanya dari berbagai macam musibah, bencana, dan penyakit. Ustadz kita yang sudah ada, dokter ada. Ustadz yang belum ada, Ustadz. Belum ada ya? Belum ada. Karena belum belum ada ya. Bapak sekalian, mari kita masuk ke screen kita untuk membaca Al-Quran surat 37 ayat 111 sampai 120. (111 sampai 120). A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min ibadina al-mu'minin. Innahu min ibadina al-mu'minin. Wa basyarnahu bi'ishaqam nabiyyan minas salihin. Wa basyarnahu bi'ishaqam nabiyyan minas salihin. Wa barakna alaihi wa ala ishaq. Wa barakna alaihi wa ala ishaq. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa nafsihi mubin. Walaqad madanna ala Musa wa Harun. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Wa najjaynahuma wa qawmahuma minal karbil azim. Wa najjaynahuma wa qawmahuma minal karbil azim. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Wa atainahumal kitabal mustabin. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم
وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين وتركنا عليهما الآخرين سلام على موسى وهارون سلام على موسى صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu berada dalam lindungan Allah SWT, dan dengan ayat-ayat yang dibaca tadi, Allah angkat derajatnya, Allah kuatkan iman dan Islamnya, dan kemudian kita sama-sama nanti dikumpulkan di sisi Allah SWT di Telaga Haud bersama dengan Nabi, keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya setia, dan pengikut-pengikutnya yang istiqomah. Amin. Surat As-Saffat adalah surat yang ke-37, turun di Mekah, dan karenanya disebut surat Makkiyah. Jumlah ayat 182 ayat. Kita sekarang sudah masuk 111 sampai 120. Bertinggal 60 ayat. 62 ayat. 62 ayat berarti tinggal 6 kali pertemuan. Terakhir kita sudah berbicara tentang Nabi Ibrahim, termasuk masalah penyembelihan, pengorbanan putranya yang pertama dan sekaligus sangat dicintainya, yaitu Nabi Ismail, lalu kemudian diganti dengan yang disebut dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Jadi kata sembelihan yang besar ini sebetulnya harus ditakwil. Apa sebabnya? Karena tidak secara jelas disebutkan dengan domba. Sedangkan di dalam hukum-hukum syariat dalam Al-Quran semuanya dijelaskan dengan baik. Misalnya kita berwudu itu dijelaskan, kita sholat, berdiri, rukuk, sujud, semua dijelaskan. Tapi kalau berkenaan dengan ini tidak disebutkan secara jelas. Ketika berbicara tentang kurban yang sesungguhnya, yaitu di surat Haji, itu baru disampaikan, disebutnya dengan al-budun. Al-budun itu adalah ontah. Jadi disebutkan dengan ontah, atau kalau di Indonesia sapi. Jadi al-budun. Sedangkan di situ jelas menimbulkan pertanyaan besar. Apa itu yang disebut dengan wafadainahu bizibhin azim? Intinya adalah Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah SWT setelah kejadian-kejadian itu menjadi imam bagi seluruh manusia, dan Nabi Ibrahim meminta agar juga kepada zuriatnya, keturunannya, dan Allah mengatakan, baik dari keturunanmu tetapi terbatas hanya pada keturunanmu yang suci saja, yang tidak melakukan kezaliman. Terakhir Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, berbicara tentang Nabi Ibrahim dan tentu Nabi Ismail, dan tentu lagi juga ada Hajar. Karena tentu ada 3 figur besar di sana, yaitu ada Hajar yang membesarkan Ismail seorang diri di sebuah bagian sempit daripada Ka'bah yang disebut dengan Hijr. Ismail yang berbentuk bulat itu berbentuk busur. Kemudian di sana ada Ismail, kemudian di sana ada Ibrahim. Dan boleh dikatakan bahwa jejak-jejak haji umroh kita di sekitar Mekah dan seputarannya itu adalah berkaitan dengan 3 orang ini. Kita tahu ada namanya Safa dan Marwa, itu adalah
jejak perjalanan seorang wanita bernama Hajar. Kemudian dari usahanya maksimal untuk mengkombinasikan antara ikhtiar tabi'inya, ataukah disebut dengan hukum tabi'i, hukum ikhtiari, dan juga tauhidnya kepada Allah, kemudian melahirkan air Zam-Zam. Air Zam-Zam tentu air biasa, tetapi sumbernya tidak ketahuan. Maksudnya air biasa, air bisa diminum. Tapi kemudian sampai sekarang boleh dikata hampir tidak pernah kering. Air, mata air yang keluar di sebuah tempat padang pasir yang tandus, yang musim hujannya hampir hanya per 5 tahun, lalu kemudian dari situ tidak ada pohon-pohon hijau, lalu kemudian keluar air, mata air yang tidak pernah berhenti, itu adalah sebuah tanda tanya besar. Kenapa bisa? Sedangkan air itu diambil oleh jutaan orang dari seluruh penjuru dunia, diminum, bahkan kemudian dibawa pulang lagi ke negeri-negeri atau ke negara-negara mereka. Tetapi sampai sekarang masih bisa mengeluarkan air. Sampai sekarang, seakan-akan melalui air itu Allah ingin memberikan pesan kepada kita semuanya berkenaan dengan perjuangan keluarga suci ini. Dan begitu juga dengan korban. Jadi boleh dikatakan air Zam-Zam yang keluar itu sebetulnya adalah punya pesan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa yang namanya al-abrar, dan kita diminta wafat bersama dengan al-abrar, disebutkan dengan yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura aina yashrabu biya ibadullah yufajjiruna tafjira, yang mata air itu tidak akan pernah kering. Jadi itu disebutkan. Kemudian kita di sana ada tawaf, kita di sana ada sholat di sekitar makam Ibrahim. Semua yang kita lakukan dalam haji dan umroh, boleh dikatakan semua manasiknya berkaitan dengan aktivitas, amalan, perbuatan daripada 3 figur besar ini, yaitu Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Lalu setelah itu kemudian Allah mengatakan, wa kadzalika atau kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami berikan imbalan kepada al-muhsinin. Apa imbalannya? Kita sudah lihat tadinya, imbalannya adalah keturunan yang suci menjadi pemimpin imam bagi seluruh manusia sampai akhir zaman. Ini harus kita camkan. Jadi najzi, pembalasan, imbalan yang Allah berikan kepada keluarga Ibrahim, Ismail, dan Hajar adalah diberikan kepadanya anak keturunan terus sampai akhir masa. Jadi Hajar yang tadinya dianggap tidak bernilai oleh masyarakat, lalu kemudian karena kepatuhannya dan kepada Tuhannya dan kepada suami yang seorang nabi, lalu kemudian ketelatenannya mendidik anaknya dengan baik, lalu kemudian diabadikan namanya, diabadikan aktivitasnya, lalu kemudian anak keturunannya dari sulbinya akan menjadi pemimpin umat manusia sampai akhir masa. Ini yang disebut dengan kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami memberikan balasan, imbalan kepada orang muhsin. Innahu min ibadinal mu'minin. Jadi kalau ingin menjadi mukmin seperti mereka, kenapa Allah mengatakan innahu, sungguhnya dia siapa? Ibrahim. Min ibadina, di antara hamba-hamba kami al-mu'min. Jadi kalau kita mau menjadi mukmin adalah seperti Ibrahim. Tidak akan pernah bisa kita menjadi mukmin hanya pengakuan pribadi kita saja. Bagaimana kita bisa menyebut diri kita mukmin sedangkan yang mengakui keberimanan itu kan adalah objek yang kita imani. Objek yang kita imani adalah Allah, tentu Allah lah yang paling tahu benar tidaknya iman kita kepadanya. Alangkah banyaknya nanti orang di akhirat yang mengaku ganda belaka saja. Oleh sebab itulah supaya kita tidak kecewa nanti di sana, termasuk orang yang ditolak imannya, maka kita harus mengukur, membandingkan iman kita dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguhnya dia, Nabi Ibrahim itu adalah min ibadina, di antara hamba-hamba kami yang al-mu'minin, jadi mukmin. Jadi dengan demikian kata mukmin dalam Al-Quran itu ada pembatasnya, bukan hanya terminologi saja.
Bukan hanya istilah saja, mukmin, beriman, percaya, tidak. Tapi ada parameternya, ada bingkainya namanya. Bingkainya adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi kalau keluar dari konteks Nabi Ibrahim dan keluarganya, otomatis tidak disebut beriman. Karena Allah mengatakan innahu, sungguhnya dia Ibrahim, min ibadina, di antara hamba-hamba kami al-mu'minin, yang beriman. Kemudian jauh di bawah setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, setelah Nabi Ibrahim lahirlah nanti kemudian anak yang kedua Nabi Ishak, bukan jauh di bawah ya. Setelah Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak. Jadi ayat berikutnya berbicara tentang Nabi Ishak. Mas Kaiser bahagia, sebelum kita bicara Nabi Ishak, ini adalah kuburan, makam, tomb daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihissalam bersama dan istrinya namanya Rebeka. Dalam bahasa Arab disebut dengan Rafkah. Ya, kalau di Kristiani disebut dengan Rebeka. Ini letaknya di Masjid Al-Khalil. Ini adalah di Palestina, Hebrew Palestina. Ya. Jadi sekarang ini masuk dalam wilayah Palestina, itu tepi barat. Itu tempatnya, ini daerah Al-Khalil namanya. Ini sering juga terjadi keributan di sekitar sini, biasa kita dengarkan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, di dalam sini ada dua kuburan, kuburannya Nabi Ishak dan kuburannya istrinya, yaitu Rebeka atau Rafka itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, siapa Ishak? Ishak ini kalau dalam pandangan Islam, Al-Quran, adalah anak kedua daripada Nabi Ibrahim. Jadi anak pertamanya adalah Nabi Ismail dari Hajar. Yang kedua adalah anak keduanya Nabi Ishak dari pihak Zarah. Jadi Nabi Ishak ini adalah putra daripada Zarah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dari Ishak nanti lahirlah Nabi Yakub. Nabi Yakub lahir nanti Nabi Yusuf. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah juga Nabi besar. Ini kalau dimasuki tadi, kalau tadi kuburan itu kalau orang masuk di dalam, ini adalah kuburan daripada Nabi Ishak. Allah berfirman, wa basyarnahu. Lalu kemudian kami gembirakan dia, yaitu Nabi Ibrahim. Hu-nya di sini Nabi Ibrahim. Wa basyarnahu, dan kami kabar gembirakan kepadanya, yaitu dengan lahirnya Ishak. Jadi kalau berdasarkan urutan-urutan Al-Quran, setelah berbicara tadi tentang Nabi Ismail, lalu kemudian bicara tentang Nabi Ishak. Jadi wa basyarnahu bishaqa. Lalu kami berikan kabar gembira kepadanya dengan lahirnya anak berikutnya, yaitu Ishak. Nabi sebagai seorang nabi. Dia sebagai seorang nabi juga. Minas sholihin, dari golongan orang-orang yang soleh. Kalau di versi Yahudi dan Nasrani, Ishak ini adalah anak pertama. Dan karenanya yang diperintahkan untuk dikorbankan, kalau versi Kristiani adalah Nabi Ishak juga. Ya, korbannya itu bukan di Mekah, tetapi di sekitar Palestina ini juga. Nah, jadi itu perbedaannya kalau Islam dengan Nasrani Yahudi. Kalau Nasrani Yahudi kompak, yaitu Nabi Ishak anak pertama, dan karenanya dialah yang diperintahkan untuk disembelih. Kalau dalam versi Al-Quran kita, anak pertama adalah Ismail, dan diperintahkan untuk disembelih adalah Nabi Ismail tersebut. Nah, jemaah sekalian, terlepas daripada kontroversi itu, Nabi kita di antara peristiwa terpenting dalam hidupnya adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi minal Masjidil Haram minal Masjidil Haram yang ada di Mekah maksudnya. Kemudian ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu. Untuk apa Nabi melakukan perjalanan ini? Menunjukkan bahwa dirinya itu adalah merupakan menyatukan. Karena ini adalah dua tempat yang sama-sama ditempati oleh Nabi Ibrahim sebagai
Sayyidul Anbiya sebagai orang tuanya para nabi-nabi setelahnya. Lalu kemudian di dua tempat itu juga mengajarkan dua milah yang sama, yaitu sama-sama milah Ibrahim, yang intinya adalah tauhid. Jadi makanya kemudian sebetulnya adanya perjalanan Isra Miraj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa menunjukkan bahwa kita harus menerima kedua tempat ini, dan karena kita tahu bahwa Palestina itu juga termasuk daerah yang sudah sangat tua, ya harusnya kita menjadikan wilayah itu tempat tiga agama samawi besar, yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Dan itu sebetulnya sudah terjadi dengan harmoni, dengan baik sebelum Israel masuk ke sana. Setelah Israel masuk ke sana, akan selalu terjadi pertumpahan darah. Selama beratus-ratus tahun mereka di sana bisa hidup berdampingan sama-sama karena sama-sama mengagungkan orang yang sama. Kita tahu bahwa Ishak ini adalah dikagumi juga oleh Yahudi dan Nasrani karena tersebut dalam kitab suci mereka dan juga merupakan ayah daripada ayah biologis mereka juga. Kalau ke atas kita tahu ya namanya Bani Israel adalah Bani Ishak, sedangkan Ishak ini adalah putra langsung daripada Bani Yakub maksudnya, sedangkan Yakub itu adalah putra langsung daripada Ishak. Jadi Bani Israel itu adalah Bani Yakub, Yakub adalah bin Ishak. Dengan demikian ini kan kalau misalnya saling mengklaim ini akan menjadi bermasalah. Kenapa? Karena tentu mereka juga berhak untuk menziarahi, bertabaruk, memuliakan nenek moyang mereka. Tidak bisa kita mengatakan karena kamu bukan Islam, karena ya bahkan Islam datang belakangan. Dengan demikian intinya adalah bagaimana cara menghormati di sana. Makanya oleh sebab itulah jemaah sekalian, wa basyarnahu bishaqa nabiyyan minas shalihin, artinya apa? Melalui Nabi Ishak ini disebut dengan nabiyyan minas shalihin. Jadi di antara sebetulnya amalan soleh adalah ketika kita menghormati dan memuliakan ketiga agama samawi besar ini, supaya mereka bisa tetap hidup berdampingan, beribadah bersama-sama. Toh mereka punya nabi-nabi juga sama semuanya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, lalu kemudian ada keturunan daripada keduanya yang baik, tapi ada juga yang jahat katanya. Nah, kita lihat jemaah sekalian gambar-gambar ini, kumpulan gambar-gambar ini, dan ini masih banyak lagi, ribuan lagi gambar-gambar seperti ini. Bagaimana orang yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi Yakub, coba kita lihat, anak-anak dipaksa diambil dari orang tuanya. Lihatlah seperti ini, anak-anak dilancam seperti ini. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, aktivis HAM global itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ini kalau dilakukan oleh orang Islam atau pemerintah negara kita itu sudah habislah. Coba kita lihat, tentara enaknya aja mengancam anak-anak. Ini kan benar-benar sudah tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Tetapi tidak ada yang berani mengganggu Israel karena Israel lah yang memegang negara-negara besar di dunia. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia ini yang terjadi. Sementara pada saat yang sama ya orang-orang Islam juga ya terbagi-bagi juga dalam menghadapi persoalan seperti ini. Kita lihat bahwa jemaah sekalian berbahagia di Palestina sendiri terbagi dua. Yang di tepi barat menerima hidup berdampingan dengan Israel, menerima two-state solution, solusi dua negara. Yang tidak menerima adalah Gaza misalnya, ataukah Hamas. Jadi yang PLO atau Fatah boleh dikata sudah menerima solusi dua negara. Jadi artinya apa? Orang Palestina sendiri sudah terbagi dua berkenaan dengan ini. Orang Islam juga begitu. Kita di masyarakat kita setiap hari fenomena dan pemandangan seperti yang terjadi, tapi yang disalahkan oleh orang Islam justru orang Syiah. Di mana-mana yang dikafir-kafirkan orang Syiah, kan lucu. Ya, orang Palestina setiap hari dibunuh, ditembak, diambil tanahnya oleh orang-orang Israel, tetapi yang mereka kejar-kejar di mana-mana adalah orang Syiah. Ya, sampai di Indonesia ada namanya ANAS, Aliansi Anti Syiah, luar biasa. Di sebuah negara Pancasila dengan negara berdemokrasi, boleh orang anti terhadap satu kelompok lain. Kalau ini jadi presiden, bayangkan kalau setiap kelompok bikin anti lain. Ya, aliansi misalnya anti Jawa,
Aliansi Nasional Anti Batak misalnya, Aliansi Nasional Anti Ambon misalnya, ini kan bisa melahirkan persoalan. Tetapi diterimanya Anas ini sebetulnya adalah presiden yang buruk. Ya, ini menunjukkan bahwa ada yang tidak benar dalam sistem kenegaraan kita ketika menerima sebuah organisasi atau nama yayasan dengan menggunakan anti terhadap kelompok lain. Ya. Dan pada saat yang sama kita lihat pemerintah juga membiarkan akan berdirinya misalnya museum Holocaust di beberapa tempat di Indonesia. Ini kan lucu, tidak ada hubungannya kita dengan Holocaust, dibikin di sini. Nah, jadi Mas Keser bahagia, bahkan dengan diberikannya nama Jalan MBS itu sebenarnya sudah jadi tanda tanya besar, karena partner terbesarnya Israel di negara Teluk itu kan adalah UAE misalnya, dan tokoh utamanya adalah MBS yang menandatangani perjanjian deal of century itu. Nah, jadi artinya apa? Kita khawatir ini ke arah mana sih sebetulnya kita akan dibawa. Artinya apa? Dalam konstitusi negara kita sudah jelas disebutkan bahwa tidak ada tempat bagi penjajahan di muka bumi, artinya harusnya kita tidak boleh menerima apapun yang berkaitan dengan itu. Jadi Mas Kaiser bahagia, dan ini disebutkan dalam Al-Quran, diabadikan. Ya. Coba lihat Mas Kaiser bahagia. Dan ini foto-foto begini beredar di internet begitu banyak. Ya, dan tidak ada protes dari berbagai tempat. Ya, seakan-akan HAM itu tiba-tiba jadi macan ompong kalau berkaitan dengan Israel. Ya. Lihat ini, coba. Masa tentara anak-anak kecil seperti ini luar biasa. Ini kan nggak masuk akal Bapak Ibu Mas Kaiser bahagia. Ya. Ya, inilah dan ini pemandangan setiap saat terjadi. Ya. Saya yakin dan percaya kita dijajah 350 tahun yang lalu oleh Belanda, sekejam-kejamnya Belanda mungkin nggak pernah mengancam begitu anak-anak kecil, ya. Apalagi di depan orang tuanya. Wa barakna alaihi ala ishaqah, dan kami berkahi atasnya, yaitu ala ishaqah dan Ishak. Dan kami berkahi atasnya, wala ishaqah dan atas Ishak. Atas siapa di sini? Yaitu Nabi Ibrahim. Jadi kami berkahi wa barakna alaihi, dan kami berkahi atasnya wala Ishaqa dan kepada Ishak. Nah, Mas Kaiser bahagia karena ada orang yang diberkahi, maka tempat orang diberkahi juga menjadi terberkahi. Bapak Ibu masih ingat ayat yang berbicara tentang Isra Miraj? Itu menggunakan kata-kata barakna haulahu. Ini sama. Barakna haulahu, kenapa? Karena ternyata ada orang yang terberkahi di sana. Nah, coba kita lihat. Coba kita lihat Mas Kaiser bahagia surat 17. Ya. Kita lihat surat 17. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan di malam hari. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yaitu di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa yaitu yang ada di Palestina. Alladzi yang barakna ini. Alladzi yang barakna haulahu. Ini hampir tidak pernah kita pertanyakan kenapa disebut diberkahi di sekitarnya. Alladzi barakna haulahu. Ternyata diberkahinya Masjidil Aqsa dan sekitarnya adalah karena ada orang terberkahi di sana. Jadi kalau ada orang terberkahi di situ, otomatis tempat itu menjadi terberkahi juga. Seperti contohnya misalnya tempatnya Siti Maryam. Maaf. Tempatnya Siti Maryam misalnya bermuajah dengan Tuhannya, beribadah di mihrab. Lalu kemudian di sana selalu ada makanan dari langit turun. Lalu kemudian disitulah hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya yang tadinya sudah tua, tidak dapat anak. Sekarang di tempat itu dia berdoa dan kemudian Allah langsung memberikan jawaban dengan memberikan kabar gembira dia akan punya anak, yaitu namanya Yahya. Apa sebabnya? Karena tempat itu terberkahi oleh siapa? Oleh Maryam. Nah, di sini kita lihat alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Kenapa kami berkahi di sekitarnya? Ya karena ternyata ada orang yang diberkahi di sana nih. Jadi kata kuncinya adalah ada pada
Ibrahim dan Ishak. Jadi wabarakna dan kami berkahi. Kalau di Masjidil Haram diberkahi, kenapa? Di sana ada Nabi Ibrahim juga dan Nabi Ismail, ada Hajar di sana. Jadi wabarakna alaihi dan kami berkahi atasnya, yaitu atas Ibrahim, wala Ishaq dan atas anaknya itu Ishak, wa min dzurriyyatihima dan dari zuriat keduanya, wa min dzurriyyatihima dan dari zuriat keduanya. Ada dua macam, ada muhsinun. Di sini ada, kita lihat, ada muhsinun dan ada juga zalimun li nafsihi mubin. Jadi dua macam. Zuriat keduanya ada muhsinun yang baik dan ada juga zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri, mubin dengan nyata. Jadi wa zalimun li nafsihi mubin, dan dia zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Ya, siapa? Ya itu tadi. Kita lihat yang merampas tanahnya orang-orang Palestina, itu jelas menzalimi dirinya namanya. Karena menzalimi sesama hakikatnya menzalimi diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah 124 itu. Ketika Allah SWT mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia, lalu kemudian Nabi Ibrahim meminta wa min dzurriyyati, dan dari zuriatku, zuriati itu kata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati dan dari zuriatku. Lalu Allah mengatakan la yanalu ahdi zalimin, baik dari zuriat kamu wahai Ibrahim, tetapi tidak berlaku bagi zuriatmu yang zalim. La yanalu ahdi zalim. Jadi tidak berlaku bagi keturunanmu, zuriatmu yang zalim. Apalagi disebutkan di sini nyata, zalimul li nafsihi mubin. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat bahwa pelaku kejahatan paling besar di dunia juga ini juga adalah keturunan dari Nabi Ibrahim juga. Tapi yang mana yang zalim? Jadi keturunan dari Nabi Ibrahim juga, Nabi Ishak yang zalim. Ibrahim, Ishak, nanti Nabi Yakub, karena Bani Israel adalah Bani Yakub yang zalim. Nah, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, bahwa kita lihat bahwa inti daripada manusia itu tidak selamanya bertumpu pada keturunannya, tetapi bertumpu pada amal perbuatannya. Karena kalau keturunannya, otomatis mereka semuanya mendapatkan pemuliaan. Tetapi Allah mengancam mereka dengan ancaman yang sangat berat di berbagai tempat. Jadi ada keturunannya yang baik, muhsin, dan ada zalimun linafsihi mubin. Dan ada yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, setelah cerita Nabi Ishak tadi berlalu, dan Nabi Ibrahim dan keturunan keduanya, lalu kemudian nanti lahirlah Nabi Yakub. Nabi Yakub nanti melahirkan 12 marga-marga Bani Israel itu. Lalu kemudian mereka semua pindah ke Mesir. Lalu kemudian Mesir mereka tertindas. Di sana kemudian Allah menyelamatkan mereka dengan mengirim, dengan mengangkat di tengah-tengah mereka 2 orang Nabi besar lagi, yaitu Musa dan Harun. Jadi diangkatlah di tengah-tengah mereka 2 Nabi besar lagi, tentu dari keturunan Nabi Ishak tadi juga. Walaqad mananna ala Musa. Sungguh kami telah melimpahkan karunia. Walaqad mananna. Jadi walaqad mananna, sungguh kami telah melimpahkan karunia ala Musa, kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Musa dan Harun ini ada mengatakan saudara, ada yang mengatakan sepupu. Jadi paling jauh adalah saudara sepupu. Ada yang mengatakan saudara seibu. Ada yang mengatakan memang saudara sepupu. Ya, kata saudara sepupu bisa bermakna ibunya sama-sama bersaudara, saudara sepupu. Jadi sungguh kami memberikan karunia kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nanti Nabi Harun lagi ke bawah, ya, begitulah seterusnya. Jadi keturunan daripada tadi, untuk membuktikan jalur zuriyat tadi. Bahwa namanya nabi-nabi itu jalurnya, mata rantainya pada zuriyat, bukan pada yang lain.
Ini adalah bagaimana Nabi Musa dan Harun nanti kemudian menyelamatkan kaumnya. Kita sudah lihat dulu filmnya juga. Ini adalah ketika mereka dikejar oleh Firaun, lalu kemudian terjebak di pantai kita lihat, lalu kemudian mereka semuanya menyalahkan kepada Musa yang mengajak mereka lari ke Laut Merah, tetapi ternyata tidak ada perahu di sana. Lalu kemudian Allah berfirman, wa najjaynahuma, dan kami selamatkan keduanya. Jadi wa najjaynahuma, dan kami selamatkan keduanya, wa qaumahuma, dan kaum keduanya. Jadi wa najjaynahuma, dan kami selamatkan keduanya, wa qaumahuma, dan kaum keduanya. Jadi wa najjaynahuma, dan kami selamatkan keduanya dan kaum keduanya. Ya, kaum keduanya yaitu Bani Israel. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi anak-anak Nabi Ibrahim tadi dari pihak Ishak yang kemudian disebut dengan Bani atau Bani Israel itu, ketika mereka dalam keadaan tertindas di Mesir, waktu dibawa dulu masuk ke sana oleh Nabi Yusuf, sekarang kemudian Allah selamatkan mereka dari sana. Bawa pergi keluar, Exodus namanya, dibantu oleh Nabi Musa dan Harun. Lalu kemudian wa najjaynahuma wa qaumahuma minal qarbil azim, dari bencana yang sangat besar. Apa bencana yang sangat besar? Mereka selama di Mesir, setelah tentu jauh daripada zamannya Nabi Nabi Yusuf, kemudian mereka ditindas, mereka diintimidasi, mereka dipekerja paksakan dengan tidak diberikan hak-hak hidup mereka. Jadi sebetulnya jemaah sekalian, Bani Israel ini juga sudah syarat sekali dengan pengalaman, walaupun boleh dikatakan komunitas ini termasuk baru juga, karena dia adalah keturunan daripada Nabi Yakub. Artinya bukan komunitas yang ada sejak zaman dahulu kala. Dia lahir dari anak-anak keturunan Nabi Yakub. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mereka merasakan penindasan. Harusnya kalau mereka membaca kitab suci mereka, membaca sejarah mereka, harusnya mereka juga melakukan perbuatan yang humanistik supaya membuktikan bahwa penindasan itu tidak boleh juga ada karena mereka telah merasakannya. Tetapi apa yang terjadi ialah bahwa kekejaman bangsa Mesir atau Firaun terhadap mereka, sekarang mereka ulangi terhadap bangsa Palestina. Ya, jadi kekejaman Firaun dan bala tentaranya kepada Bani Israel, sekarang Bani Israel lakukan kepada Palestina. Jadi Palestina yang tidak tahu menahu masalah ini menjadi korban dua kali. Yang kedua, kasus Palestina Israel sekarang ini kan adalah dibesar-besarkan setelah kasus Holocaust di Jerman. Ya, Hitler yang membantai orang Jerman, tetapi yang menderita, yang diusir, yang dibunuh adalah Palestina. Di sini kita lihat lagi-lagi adalah sesuatu yang tidak benar. Ini adalah sebuah tindakan yang bersifat inkonsisten namanya. Apa sebabnya? Karena yang menindas orang Israel itu adalah orang Yahudi, itu adalah orang Jerman, dalam hal ini Hitler, tetapi kemudian yang merasakan pulungnya, yang merasakan deritanya, yang berdarah-darah, yang bahkan dirampas tanahnya adalah orang Palestina. Kan lagi-lagi lucu di sini jemaah sekalian. Dan dilakukan oleh orang-orang yang dianggap hidup di abad modern, yang asas kehidupannya berdasarkan sains, ilmu sains. Ilmu sains artinya apa? Objektif rasional. Nah, tetapi apakah objektif rasional? Apabila orang Jerman, Hitler yang membantai orang Yahudi misalnya dengan Holocaustnya, lalu kemudian orang Palestina yang harus dibunuh setiap hari. Ini jelas tidak adil jemaah sekalian berbahagia. Apa yang terjadi di Palestina sekarang adalah sama dengan apa yang terjadi terhadap orang Indian dulu di India, di Amerika. Sama dengan yang terjadi terhadap orang aborigin di Australia dan sebagainya. Jadi sebetulnya yang terjadi sekarang adalah genosida besar-besaran. Dan jemaah sekalian berbahagia, ini tidak diprotes oleh penggiat hak asasi manusia karena pelakunya adalah negara-negara besar. Dan kita orang berpendidikan
yang belajar dari sampai mengerti kecenderung menerima ini sebagai suatu kebenaran, menerima sebagai sesuatu kewajaran saja. Jadi jemaah sekalian berbahagia, pertanyaan terbesarnya kemudian ialah bahwa pendidikan ini sebetulnya untuk apa? Bukankah pendidikan itu adalah tujuannya untuk kebenaran, dan kebenaran itu adalah tempat berpijak daripada kemanusiaan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka ketika Allah mengatakan wa najainahuma wa qaumahuma minal karbil azim, berarti ini kata-kata Tuhan di sini, kami menyelamatkan. Jadi kalau kita berdiri bersama dengan Tuhan, maka kita juga harus menyelamatkan orang-orang yang berada dalam Al-Karbil Azim. Al-Karbil Azim itu adalah orang-orang yang dibantai, orang-orang dibunuh sedemikian rupa, tanpa proses peradilan dan sebagainya. Itu baru disebut dengan akhlak Allah. Takhalluk bi akhlakillah, berakhlak dengan akhlak Allah SWT. Jadi wa najainahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Kami menyelamatkan, kata kami sini artinya Tuhan, dan siapa yang benar-benar abdi Tuhan yang benar, maka dia juga ikut berbuat menyelamatkan orang-orang dari bencana yang besar. Bukan justru berdiam diri ataukah pura-pura tidak tahu kasus seperti itu. Persoalan di dunia ini oke, tidak masalah, tetapi kita semuanya pasti akan kembali kepada Ilahi Rabbi, kepada Allah SWT, kepada Tuhan kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Toh hidup ini hanya sementara saja, kita hidup di dunia paling 60-70 tahun, tapi setelah itu kemudian kita akan pergi untuk selama-lamanya, dan sampai di sana negara-negara besar, orang-orang kaya besar dunia ini tidak akan mungkin membantu kita, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Oleh sebab itulah pertaruhan iman kita adalah ikut bersama dengan Allah dengan kata-kata wa najainahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Ini adalah bagaimana Allah menyelamatkan mereka dalam disebut dengan Exodus, ya. Wa nasarnahum fakanuhumul ghalibin, dan kami menolong mereka. Wa nasarnahuma. Jadi Allah menjelaskan di sini, Al-Quran di sini menjelaskan objektivitasnya. Jadi dalam Al-Quran itu penghormatan yang sangat tinggi, luar biasa kepada Bani Israel. Tetapi penghormatan kita kepada Bani Israel tidak lantas membuat kita kehilangan objektivitas. Karena tadi sudah ada ayat di atas mengatakan bahwa keturunan keduanya ada dua macam. Ada muhsin dan ada zalimun li nafsihi mubin. Ada yang benar-benar baik, tapi ada juga yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, jemaah sekalian berbahagia, wa nasarnahum, kami tolong mereka. Di mana Tuhan menolong mereka? Yaitu yang tertindas, orang-orang yang tertindas di sana. Wa nasarnahum fakanuhumul ghalibin. Kami menolong mereka sehingga menjadilah mereka, yaitu Nabi Musa, Harun dan kaumnya, menjadi orang-orang yang menang. Kata menang di sini itu lepas dari kejaran Fir'aun, sehingga mereka sudah terlepas dari penindasan, pemerkosaan, dan pencabutan hak hidup secara sepihak. Ini adalah ilustrasi tentang Nabi Musa yang juga diberikan kepadanya kitab suci. Jadi kitab suci ini berdasarkan ayat berikutnya adalah diberikan kepada Musa dan Harun, yaitu Taurat. Ya, kita lihat ayatnya. Wa atainahumal kitabal mustabin. Wa atainahuma, dan kami berikan kepada keduanya Alkitab. Huma di sini adalah Nabi Musa dan Harun. Wa atainahuma, dan kami berikan kepada keduanya Alkitab, kitab suci, al-mustabin, yang sangat jelas. Kata kitab suci di sini isinya, ajarannya sangat jelas, ya. Al-mustabin. Jadi wa atainahumal kitabal mustabin, dan kami berikan kepada keduanya kitab suci al-mustabin yang sangat jelas. Jadi al-mustabin itu sangat jelas, artinya yang namanya kitab suci sebetulnya semua orang bisa mengerti. Inilah kelebihannya kitab suci, termasuk Al-Quran. Kenapa? Karena asalkan kita bersungguh-sungguh, semua orang bisa mengerti isinya. Beda misalnya dengan buku filsafat. Kalau kita buku filsafat, memahami saja terma-termanya saja sudah luar biasa susahnya.
membedakan antara equivokal dan univokal saja dalam kata, dalam terma itu sudah sangat berat. Ya, sedangkan di dalam kitab suci semuanya dengan gampang kita pahami sesuai dengan kadar tingkatan kita masing-masing. Jadi mereka yang masih bersifat masih pengetahuannya sangat sedikit, ya bisa juga memahami Al-Quran di permukaannya. Selama dia tidak berhenti di situ, maka Allah akan menuntun dia akan memahami lebih dalam, begitulah seterusnya. Nah, bagi mereka yang sudah sampai pada tingkat rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya tentu lebih dalam lagi, bisa sampai pada lapisan yang ke-7 dan sebagainya. Jadi semua orang, semua lapisan bisa memahami Al-Quran. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan Al-Quran ini hanya untuk ustadz, untuk ulama, saya jelas salah. Ya, saya menggunakan bahasa suara agak keras, salah. Kenapa? Karena ada upaya sekarang seakan-akan Al-Quran itu hanya untuk orang ustadz saja. Ulama, bahkan tidak semua ulama juga, hanya khusus ahli Quran saja. Sejak kapan ada di Quran mengatakan bahwa Al-Quran hanya untuk ahli Quran? Sejak Al-Quran turun sudah dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnasi, untuk seluruh manusia, petunjuk untuk seluruh manusia. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk seluruh manusia kalau tidak boleh dibaca oleh seluruh manusia? Sedangkan dideklarasikan di dalam Al-Baqarah, Syahrul Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, hudan linnasi. Jadi hudan linnasi. Jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Dan banyak sekali orang yang menemukan kebenaran dalam Al-Quran, dalam Islam, hanya karena membaca Al-Quran sendiri, yang tadinya bukan Islam. Ya, Bapak Ibu masih ingat orang seperti misalnya Cat Stevens, dengan lagunya sangat terkenal, Morning Has Broken. Nah, Cat Stevens ini waktu sakit, membaca, kerjanya di rumah sakit karena kerjanya berbaring, terus-menerus, ya membaca saja, dan termasuk buku-buku yang dia baca adalah kitab-kitab suci dari berbagai macam agama. Suatu saat saudaranya, kakaknya datang dari Mesir, lalu kemudian membawa kepadanya kitab suci Al-Quran yang berbahasa Inggris, terjemahan Yusuf Ali itu. Lalu kemudian dia baca dengan baca sendiri sambil berbaring di rumah sakit, dia bisa menemukan kebenaran melalui kitab suci yang dibacanya. Tidak ada pembimbingnya waktu itu, dia belum Islam. Coba kalau tidak bisa dibaca oleh semua orang. Jadi Al-Quran benar ketika mengatakan hudal linnasi, petunjuk bagi seluruh manusia. Cat Stevens hanya membaca Al-Quran itu dari terjemahan bahasa Inggrisnya saja. Dia tidak mengerti bahasa Arab sama sekali. Tetapi kemudian luar biasa dia masuk Islam, dan kemudian belakangan kita kenal namanya adalah Muhammad Yusuf Islam. Nah, jadi Mas Kesser, ada banyak lagi. Seorang guru besar di Amerika, Kansas University, namanya Jeffrey Lang. Jeffrey Lang juga begitu. Jeffrey Lang adalah guru besar matematika. Ya, tidak tahu Islam sama sekali. Nol pengetahuan tentang Islam. Tapi kemudian ketika mulai lama-kelamaan di universitasnya sudah mulai banyak mahasiswa asing yang juga ada orang Islam, mulailah tertarik memahami Islam, dan dia mempelajari Al-Quran dalam bahasa Inggris juga. Akhirnya kemudian Profesor Jeffrey Lang juga dengan kitab suci Al-Quran yang dibacanya dalam bahasa Inggris, akhirnya membimbingnya juga menemukan Islam, bahkan menulis banyak buku tentang Islam. Cuma memang Jeffrey Lang pada akhirnya kecewa juga karena setelah dia masuk ke komunitas-komunitas umat Islam, dia tidak melihat Al-Quran di sana. Padahal dia mengidealisasi Islam itu dari Al-Quran yang dia baca dalam bahasa Inggris. Nah, jadi Mas Kesser bagian Jeffrey mengakui bahwa umat Islam itu sangat jauh daripada Al-Quran. Nah, Mas Kesser bahagia. Oleh sebab itulah Al-Quran ini tidak boleh dibatasi. Ini Al-Quran hanya boleh dibaca oleh kami, para ustadz, para ulama, para ini. Yang kalian tidak punya background Islam, jangan bicara agama. Lah, sejak kapan agama dibatasi hanya pada orang tertentu? Agama ini tidak mengenal strata-strata elitis dan tidak elitis. Agama ini bukan strata. Agama ini bukan melahirkan paternalisme baru. Ya, agama itu adalah justru melahirkan egalitarianisme di mana semua orang boleh mempelajarinya dan boleh berbicara tentangnya. Jadi Allah mengatakan wa atainahumal kitabal mustabin, yang berikan kepada keduanya itu Musa dan Harun kitab suci yang al-mustabin. Artinya mustabin jelas, semua orang bisa membacanya dengan terang benderang.
Ini adalah ilustrasi bagaimana Musa dan Harun menggait umatnya menuju kepada jalan yang lurus. Seperti mana dalam ayat ini, wahadainahuma. Kami hadainahuma. Kami memandu keduanya as-siratal mustaqim, siratal mustaqim. Siapa keduanya di sini? Jadi selalu kata-kata huma di sini, yaitu Musa dan Harun. Dan ini pengulangan ini dalam Al-Quran, ini kan berkali-kali muncul dalam Al-Quran cerita Musa dan Harun. Agar kita tahu bahwasanya seorang nabi besar seperti Musa pun ada pendampingnya. Dan antara Harun dan Musa ini tidak bisa dipisahkan. Dan Musa meminta kepada Allah menjadikan Harun sebagai nabi dan sekaligus sebagai cikal bakal penggantinya seandainya dia tidak ada di tempat. Jadi Harun ini adalah orang yang dipersiapkan. Nah ternyata jemaah sekalian, Allah menggait keduanya menuju kepada jalan yang lurus. Allah menggait keduanya kepada jalan yang lurus. Jadi artinya jalan lurus ini harus mengikuti keduanya, mengikuti orang. Jadi kalau kita juga ingin digait kepada jalan yang lurus, seperti dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim, maka harusnya ada ihdina, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, mengikuti apa? Siratal ladzina, jalannya orang-orang yang. Jadi harus mampu kita munculkan di kepala kita itu jalannya siapa. Adalah menjadi tidak relevan apabila kita membaca doa, tetapi kita tidak tahu apa isi doa itu. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, guide-lah kami, pimpinlah kami untuk tetap berada jalan yang lurus. Tapi kita tidak tahu itu jalan lurus itu siapa punya. Jadi harus jelas siapa. Yang kedua, apa itu jalan lurus? Apa itu jalan lurus? Jalan lurus itu kan adalah jalan yang membawa kita kepada kesempurnaan, yaitu kepada kemahasempurna. Al-Haq itu adalah Al-Haq ini adalah Sang Maha Sempurna. Jadi namanya jalan lurus itu adalah yang bisa mengantarkan kita ke sini nih. Nah, tentu yang bisa mengantarkan kita ke sini adalah mereka juga yang sudah sempurna. Jadi tidak mungkin bisa menggait, membimbing kita di sini kalau tidak mendapatkan endorsement dari Allah bahwa yang bersangkutan itu juga adalah sudah sempurna. Jadi yang bisa menggait kita siratal mustaqim adalah juga yang sudah sempurna, yang sudah sampai di sini. Karena sudah sampai di sini, maka kemudian dia menggait kita seperti di sini. Itulah rahasia daripada Isra Miraj. Isra Miraj itu adalah perjalanan Nabi tadi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha sampai kepada Baitul Ma'mur yang Jibril sendiri tidak mampu lagi sampai ke sana melewatinya. Tapi setelah sampai di sana, setelah sampai kepada Al-Haq ini, lalu kemudian Allah memerintahkan nabinya turun, bergerak kembali ke bumi. Untuk apa? Untuk menggait manusia menuju ke kesempurnaan tersebut. Jadi nabi ini, terutama Nabi Muhammad kita, adalah dalam rangka menggait manusia. Seperti mana tugas Nabi Musa di sini dan Harun, menggait Bani Israel, menggait manusia mengikuti jalan yang lurus untuk menuju kepada Al-Haq, yaitu yang maha sempurna. Kenapa? Karena perjalanan setiap orang itu sebetulnya adalah perjalanan menyempurnakan jiwanya. Dalam setiap hari kita tidak bisa memungkiri adanya istilah lebih dewasa. Kenapa anak-anak tidak disetujui menikah? Karena dianggap belum dewasa. Apanya yang belum dewasa? Coba kita pikir. Secara biologis dia sudah dewasa. Tapi apanya dimaksud dengan dewasa? Nah, dewasa yang dimaksud tentunya adalah lebih sempurna. Jadi lebih sempurna jiwanya, lebih sempurna cara berpikirnya. Dengan demikian artinya bahwa pembahasan kita, diskusi kita setiap hari mengakui adanya tingkatan-tingkatan manusia menuju kepada kesempurnaan. Nah, kalau dalam diskusi sehari-hari sampai diakui, dalam pernikahan dibikin undang-undang, kalau belum sampai usia sekian dianggap masih di bawah umur, padahal secara biologis dia sudah dewasa. Kenapa? Buktinya kalau perempuan sudah menstruasi, laki-laki sudah bermimpi misalnya, buktinya kalau mereka menikah dia hamil, dan seterusnya. Kan secara biologis sudah dewasa, tapi kenapa lalu kemudian belum perkawinan menganggap belum saatnya? Ya tentu pertimbangannya adalah kesempurnaan.
Jadi artinya apa? Setiap hari kita sudah mewacanakan tentang kesempurnaan itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, apakah kesempurnaan hanya berhenti pada saat umur 20 tahun misalnya? Tidak, dia akan bergerak, berproses terus-menerus kemana-mana kepada al-haq ini. Jadi yang disebut dengan semakin sempurna apabila semakin mendekat kepada al-haq yang maha benar itu, yang maha sempurna. Yang biasa kita sebut dengan al-ghani, yaitu yang maha sempurna. Allah memilih keduanya untuk menggait manusia menuju kepada jalan yang lurus. Ini sama dengan doa kita, ihdina siratal mustaqim. Jadi pengulangan cerita-cerita seperti ini supaya kita ingat bahwa kalau kita baca Fatihah itu dan membaca ihdina siratal mustaqim, pasti ada orang yang kita bicarakan di sana, yaitu siratal ladzina, jalannya orang-orang yang, siratal ladzina, jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, yang kau beri kenikmatan kepada mereka. Kenikmatan apa? Itu kenikmatan kenabian yang sudah kita bahas juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim, sekarang sudah jelas siapa. Kita lihat di sini berpasangan ini, Musa dan Harun. Ya, pada zaman Nabi Muhammad kita siapa? Coba. Karena jelas dikatakan wahadainahu siratal mustaqim. Jadi kalau kita ingin juga mengikuti jalan lurus, mengikuti keduanya juga. Nah, pertanyaannya pada saat Nabi Muhammad, siapa itu huma itu? Kemudian sekarang ayat 19, ayat 119 maksudnya. Lalu kemudian singkat cerita Nabi Harun ini meninggal dunia. Jadi ini adalah diceritakan ini adalah ataukah kuburan daripada Nabi Harun di atas bukit Harun, bukit Aron ini. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau orang naik ke atas ini biar ramai orang datang biasanya pada waktu tertentu. Ya. Ini adalah seperti ini, lebih dekat. Ya. Kemudian ini kalau dari dalam seperti ini, jadi di atas bukit ini adalah kuburan Nabi Harun. Ya, ini adalah kuburannya Nabi Harun. Ya, ini lebih dekat lagi dilihat. Ya, ini adalah kuburan Nabi Harun. Tadi kita lihat dari sana ke sini. Wa tarakna alaihima fil akhirin. Perhatikan ya Mas kan, wa tarakna, kami tinggalkan keduanya, kami tinggalkan alaihima, atas keduanya, fil akhir, untuk orang akhir. Untuk orang akhir itu siapa? Kalau agama akhir kan Islam. Nah kan berarti pesan Tuhan berkenaan dengan Musa dan Harun itu jelas sekali. Yaitu bahwa ketika Nabi Musa diangkat jadi nabi, lalu kemudian dia sudah mempersiapkan penggantinya dan sekaligus pembantunya di dalam meneruskan daripada risalah. Bahkan kita lihat tadinya Allah menyebut kata-kata kami berikan kepada keduanya kitab suci. Walaupun sebetulnya yang menerimanya Nabi Musa. Tetapi Tuhan menggunakan kata-kata kami karuniakan kepada keduanya kitab suci tadi. Jadi yang menerima adalah Nabi Musa, tetapi disebut dengan wa tarakna alaihim, apa, kami karuniakan kepada keduanya kitab suci. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa kitab suci itu bukan hanya Musa saja, tapi juga untuk Harun. Sehingga bisa dipastikan bahwa pasangan kitab suci pada zamannya adalah Musa dan Harun. Jadi pasangan hidupnya kitab suci itu adalah Musa dan kemudian Harun. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemudian jemaah sekalian berbahagia, tentu apa tujuannya menceritakan ini berkali-kali dalam Al-Quran oleh Allah SWT. Dikatakan di sini wa tarakna alaihima, kami tinggalkan keduanya, atas keduanya fil akhirin. Fil akhirin apa? Tentu untuk Islam. Kenapa? Islamlah adalah merupakan agama terakhir. Ya, Nabi Muhammad disebut sebagai khatamun nabiyyin, penutup nabi-nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Lalu kemudian juga apa namanya? Tidak ada lagi agama setelah Islam. Jadi kata-kata fil akhirnya tentu untuk Islam. Jadi Allah mengucapkan salam atas Musa dan Harun. Najib mas bahagia. Berkali-kali ini diucapkan, dibahas dalam Al-Quran. Lalu atas dasar apa kira-kira Nabi mengatakan, ya Allah,
umatku sepeninggalku meninggalkan Al-Quran. Ya, tiba-tiba di dalam surat 25 itu yang kita sudah sering angkat, ya surat 25, tiba-tiba Allah berfirman di sini. Tiba-tiba Allah berfirman, wa qala rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhadhu, menjadikan hadal Qur'ana, Al-Quran ini mahjura. Atas dasar apa Nabi kok tiba-tiba mengadu seperti ini? Karena kita lihat tadi berkali-kali dibicarakan tentang nabi-nabi dengan zuriatnya. Ingat, nabi-nabi dengan zuriatnya, Nabi Musa dengan Harun. Tetapi setelah Nabi Muhammad kita, zuriat Nabi Muhammad diterlantarkan, bahkan dibunuh satu persatu. Pasangan Nabi Muhammad kita sejak dari awal menerima kewahyuan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian dibunuh ketika sedang memimpin sholat. Lalu kemudian diperangi ketika kemudian menjadi khalifah yang kelima, yang keempat. Lalu kemudian orang tetap aja mendukung penyerang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walaupun mereka mengakui sebagai khulafaur rasyidin. Artinya apa? Artinya pertimbangan kita beragama bukan berdasarkan Al-Quran, tapi hanya berdasarkan subjektivitas historis yang kita akui masing-masing. Bukan berdasarkan objektivitas rasional, bukan berdasarkan objektivitas Al-Quran. Itulah sebabnya berkali-kali dibicarakan dalam Al-Quran dan ditutup dengan kata-kata salamun ala Musa wa Harun. Salam atas Musa dan Harun. Artinya kata salamun di sini adalah pengakuan, endorsement, justifikasi dari Allah SWT bahwa kalau kita ingin mengikuti jalan yang lurus, mengikuti orang seperti ini, bukan selainnya. Bukan mereka yang haus darah, yang hanya mengejar kekuasaan dan menghalalkan segala macam cara. Ya, membenturkan bahkan membuat umat Islam di antara sahabat-sahabat Nabi berbunuh-bunuhan satu sama lain. Ratusan ribu orang meninggal dunia hanya beberapa saat setelah Nabi wafat karena adanya pihak-pihak tertentu yang terlalu haus dengan kekuasaan dan menghalalkan agama sebagai simbol-simbol untuk meraih kekuasaan itu. Jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan dengan ayat-ayat seperti ini menyelamatkan kita semua. Kita semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT atas Al-Quran yang ada di tangan kita. Al-Quran nanti menuntut kita di akhirat. Artinya apa? Karena dia adalah cahaya, dia adalah terang yang terus-menerus memberikan penerangan. Tetapi kita, banyak di antara kita yang tidak terterangi cara beragamanya melalui kitab suci Al-Quran, seperti mana yang terjadi pada Bani Israel peninggal Nabi Musa dan Harun. Mereka tiba-tiba memilih Samiri sebagai khalifahnya, sebagai pemimpinnya. Akhirnya kemudian mereka terluntar-luntah di padang Sahara, dan bahkan bukan hanya itu, tetapi secara teologi mereka menyembah anak patung yang terbuat dari emas. Semua yang diajarkan Musa tiba-tiba hilang begitu saja. Terima kasih banyak. Walafu minkum, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Saat Allah mengatakan manajana huma wa qaumuhuma minal karbil azim, serta wanasarahum kanuhumul ghalibin, sesuai juga dengan zaman kita di akhir masa ni. Imam Mahdi akan muncul untuk melaksanakan penyelamatan, dan Allah melalui Imam Mahdi alaihi salam akan bantu untuk mengeluarkan kita daripada penindasan yang umat ni jadi terlalai dan tidak bangkit. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia,
kita mulai dari sini dulu. Jadi Allah mengatakan wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Perbuatan Tuhan tentu perbuatan yang adil, bukan hanya menyelamatkan kaumnya Nabi Musa dan Harun, tapi pasti juga akan menyelamatkan pengikut umat daripada Nabi Muhammad kita. Nah, pertanyaan dari mana? Wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Baru terakhir dikatakan wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Jadi kata kuncinya dari sini. Lalu kemudian kami membantu menolong mereka sehingga menjadilah mereka kata ghalibin. Ini dijanjikan Allah di dalam surat Al-Mujadalah. Mari kita lihat surat Al-Mujadalah. Di surat Al-Mujadalah adalah surat yang ke-58. Yang kita lihat ayat-ayat 20 ya. Allah berfirman, kita mau baca dari ayat 20 ya, surat Al-Mujadalah ini surat 58, startnya. Sungguhnya orang-orang yang yuhadunallaha, orang-orang yang menentang Allah wa rasulah dan rasulnya. Ulaika fil adallin, mereka itulah orang-orang yang berada dalam kehinaan nantinya di akhirat. Adallin itu terhinakan. Apa yang maksud menentang Allah dan Rasul kira-kira? Menentang kitab suci dan pasangannya. Ya, karena Allah ini kan tidak mungkin bisa ditentang. Yang bisa kita tentang adalah kitab sucinya, karena kitab sucinya kita baca. Jadi menentang Allah adalah menentang kitab sucinya dan Rasulullah dan pasangan kitab suci tersebut. Siapa menentang kitab sucinya Allah dan Rasulnya dan pasangannya, ulaika fil adallin, mereka itulah berada dalam kehinaan di sisi Allah. Kemudian Allah katakan kataballah, tetapi di dunia saja Allah sudah menetapkan. Jadi ini kata-kata fil adallin bisa bermakna di dunia. Ulaika fil adallin di dunia. Jadi di dunia ini pada akhirnya orang-orang yang selama ini menentang Allah, kitab suci dan